It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Sign meeting, bro. Yo. Pagi, Bu. Pagi. Mohon mic-nya di off-kan dulu. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. perkuliahan ini dimulai, ada dari pihak Erlangga ingin paparan ya mengenai pengenalan Erlangga. Saya gabungkan dulu sama Pak Kolbi. Oke, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Langsung saja, agak dipercepat karena waktunya sudah jam 11:16. Kemarin saya berikan 2 tugas di minggu pertama dan minggu kedua. Untuk minggu pertama adalah tugas soal latihan, soal pilihan ganda, dan minggu kedua soal kasus. Untuk soal pilihan ganda, saya bahas pertama dulu. Mohon yang saya sebutkan namanya untuk menjawab. Nah, ini sudah tampak di layar kalian masing-masing ya? Sudah, Bu. Bentar, minta waktunya sebentar. Iya, Bu, nggak apa-apa. Karena tadi saya lupa tidak start perkuliahan. Jadi harus hari ini start. Oke, lanjut. Diketahui PT Surya memiliki aset tetap berupa bangunan yang dibeli secara tunai pada tanggal 5 Januari 2017 seharga 400 juta dengan umur ekonomis selama 20 tahun tanpa nilai residu. Pada akhir tahun 2018, perusahaan melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki. Penilai independen menentukan bahwa bangunan tersebut memiliki nilai wajar sebesar 450 juta. Jadi penilai independen ini menyatakan bahwa pada tahun 2018 perusahaan tersebut memiliki
nilai wajar bangunannya sebesar 450 juta. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah beban penyusutan bangunan per tahun sebelum revaluasi dengan metode garis lurus dan sajikan jurnalnya. Bisa kalian lihat. Ibu minta tolong di zoom dikit, Bu. Apa, Rif? Minta tolong di zoom dikit, Bu. Gak bisa di zoom. Kurang ini ya, Iya, kurang besar, iya. Besar. Nih. Iya. Iya, Bu, udah. Makasih. Itu ya. Beban penyusutannya per tahun bisa kalian lihat juga rumusnya di bukunya Rahman Pura, ya kan? Rumusnya adalah nilai perolehan dibagi umur ekonomi. Nilai perolehannya 400 juta. Saya scroll ke atas, ini ya, 400 juta. Dibagi dengan umur ekonomis 20 tahun tanpa nilai residu. Berarti 400 juta dibagi 20, hasilnya adalah 20 juta per tahun. Dari sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nggak ada ya? Nah, sehingga bisa saya jurnalkan untuk tahun 2017. Beban penyusutan tahun 2017 adalah beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan masing-masing sebesar 20 juta. Dan juga saya tampilkan tahun 2018 karena sebelum revaluasi itu beban penyusutannya juga harus dihitung terlebih dahulu. Jadi sebelum revaluasi itu ada 2 tahun yang tercover, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018, masing-masing sebesar 20 juta. Ini digunakan untuk menghitung nilai aset sebelum revaluasi. Saya berikan statement sampai dengan akhir 2018. Nilai aset dalam hal ini bangunan sebelum revaluasi rumusnya adalah nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, di sini saya tuliskan tahun 2017 dan tahun 2018. Artinya penyusutan tadi dihitung sebelum revaluasi. Tahun 2017-2018. Berarti 20 juta di tahun 2017 dan 20 juta di tahun 2018. Sehingga akumulasi penyusutannya adalah 40 juta. Nilai perolehannya sama, 400 juta. Sehingga bisa didapat nilai buku bangunan sebelum revaluasi adalah 360 juta. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, lanjut. Setelah kalian hitung nilai buku sebelum revaluasi, maka selanjutnya kalian menghitung nilai buku setelah revaluasi. Tapi sebelum menghitung nilai buku setelah revaluasi, ada hal-hal yang harus kalian hitung terlebih dahulu. Yang pertama adalah apakah terjadi surplus atau defisit di tahun tersebut, di tahun 2018. Dan yang kedua, apakah terjadi kenaikan ataukah penurunan di tahun 2018. Jadi sebelum menghitung nilai aset setelah revaluasi, kalian hitung dulu apakah terjadi surplus atau defisit, dan yang kedua apakah terjadi kenaikan atau penurunan nilai. Karena dua hal tersebut berpengaruh pada perhitungan nilai aset sesudah revaluasi. Ini saya contohkan. Pada akhir tahun 2018, nilai wajar bangunan 450 juta, sedangkan nilai buku bangunan pada saat itu sebesar 360 juta. Nih, dari hitungan yang di atas. Sehingga nilai wajarnya lebih besar daripada nilai bukunya. Karena nilai wajar lebih besar daripada nilai bukunya, maka terjadi surplus revaluasi.
Sebesar berapa? Sebesar selisihnya, yaitu 450 juta dikurangi dengan 360 juta. Sehingga surplusnya sebesar 90 juta. Jurnalnya adalah bangunan di debit 450 juta, nilai buku dan surplus revaluasi sebesar 360 juta dan 90 juta. Dari sini ada pertanyaan, mengapa terjadi surplus? Karena nilai wajarnya lebih besar daripada nilai bukunya. Kalau misalkan saya balik, nilai wajarnya kurang daripada nilai bukunya, maka terjadi Defisit. betul. Paham ya? Jadi untuk menyatakan surplus atau defisit, Anda harus tahu nilai wajarnya berapa, nilai bukunya berapa. Setelah itu dibandingkan. Kalau nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai bukunya, maka terjadi surplus. Kalau sebaliknya, nilai wajarnya kurang daripada nilai bukunya, maka terjadi defisit. Nah, sekarang terjadi surplus. Kalau terjadi surplus revaluasi, bisa kalian tulis ya, yang saya nyatakan ini. Kalau terjadi surplus revaluasi, itu belum tentu nantinya akan terjadi kenaikan nilai. Kalau di kasus saya, iya, terjadi surplus revaluasi yang warna green, nanti juga terjadi kenaikan nilai yang warna green, kenaikan nilai. Tapi bisa juga kalau nanti terjadi surplus revaluasi, itu bisa terjadi penurunan nilai. Paham ya? Untuk kasus saya terjadi surplus, terjadi kenaikan nilai. Mungkin nanti kasus yang lain terjadi surplus tapi terjadi penurunan nilai. Kita lihat argumennya. Pada akhir tahun 2018 terjadi surplus revaluasi 90 juta yang lebih besar dari akumulasi penyusutannya, yaitu 40 juta. Atau nilai wajar bangunannya yang sebesar 450 juta lebih besar daripada nilai perolehan sebesar 400 juta. Sehingga terjadi kenaikan nilai. Paham ya? Jadi kalau misalkan di sini kasusnya saya rubah, pada akhir tahun 2018 terjadi surplus gitu ya, ada surplusnya. Tetapi surplusnya ini tidak lebih besar dari akumulasi penyusutannya, atau surplusnya lebih kecil daripada akumulasi penyusutannya. Maka dapat dinyatakan bahwa terjadi penurunan nilai, atau nilai wajarnya kurang dari nilai perolehan bangunan. Itu terjadi penurunan nilai. Oke. Jurnalnya yang pertama adalah akumulasi penyusutan bangunan pada bangunan sebesar 40 juta. Penyusutannya kan 40 juta, bangunannya juga disusutkan, berarti dikredit 40 juta. Terus terjadi surplus revaluasi 90 juta, maka bangunannya juga bertambah ya kan, surplus revaluasi nilainya 90 juta. Nah, perbedaannya adalah bangunan sebesar 40 juta dikredit dengan bangunan 90 juta di debit, itu nanti akan menyebabkan selisih. Nah, selisihnya adalah sebesar 50 juta. Selisihnya ini berada di debit karena 90 lebih besar daripada 40. Selisihnya yang 50 juta itu saya tuliskan dengan nama akun kenaikan nilai bangunan. Saya warnai merah. Kenaikan nilai bangunan. Itu adalah selisih bangunan yang ada di kredit dengan bangunan yang ada di debit. Sehingga jurnal yang pertama ini bisa saya ringkas menjadi jurnal yang kedua, yaitu akumulasi penyusutan bangunan 40 juta dan kenaikan nilai bangunan 50 juta pada surplus revaluasi sebesar
juta. Dari sini ada pertanyaan? Nah, ini menjawab pertanyaan soal pilihan ganda di nomor yang 10. Jurnalnya seperti ini, akumulasi penyusutan dan kenaikan nilai pada surplus revaluasi. Itu nggak ada, jawabannya adalah akumulasi penyusutan dan kenaikan nilai bangunan pada surplus revaluasi. Jawaban untuk nomor 10. Apabila saat revaluasi aset terjadi peningkatan nilai, terjadi peningkatan nilai atau kenaikan nilai, maka jurnal penyesuaiannya adalah akumulasi penyusutan pada kenaikan nilai, akumulasi penyusutan dan kenaikan nilai pada surplus revaluasi. Dari sini ada pertanyaan? Tadi Bu Ira bilangnya kalau misalkan surplus ya Bu ya, itu bisa terjadi penurunan ya? Betul. Itu ada di bukunya Rahman Pura. Kalau kalian mau lihat, yang sudah dicontohkan Rahman Pura di halaman itu surplus tapi penurunan. Halaman 148. 148. Iya. Terjadi surplus. Tapi nantinya bukan terjadi kenaikan nilai, tapi penurunan nilai. Paham ya? Jadi harus hati-hati. Kalau misalkan terjadi surplus itu belum tentu kenaikan nilai, bisa juga penurunan nilai. Tapi kalau terjadi defisit sudah pasti akan mengalami penurunan nilai. Paham ya? Kalau terjadi defisit pasti penurunan nilai. Tapi kalau terjadi surplus masih ada dua option. Surplus yang kenaikan nilai yang nantinya akan menyebabkan kenaikan nilai, ataukah surplus yang nantinya akan menurunkan nilai. Kalau yang di kasus saya, surplus yang nantinya akan menaikkan nilai bangunan. Kalau yang di contohnya Pak Rahman, surplus yang nantinya akan menurunkan nilai aset. Dari sini ada pertanyaan? Oh iya Bu, itu Rizal nyoba join lagi Bu. Dia nyoba ulang katanya, tadi error. Iya. M Rizal Akbar. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya mulai lagi. Insya Allah ngerti ya. Bismillah. Lanjut ya. Iya Bu. Oke. Setelah kalian menghitung berapa surplus atau defisit dan terjadi kenaikan atau penurunan, maka langkah selanjutnya menghitung nilai aset sesudah revaluasi. Nilai aset sesudah revaluasi dimulai awal tahun 2019. Nilai buku bangunan sesudah revaluasi rumusnya adalah nilai perolehan ditambah kenaikan nilai bangunan. Nilai perolehannya 400 juta dan kenaikan nilai bangunannya didapatkan dari ini tadi kan. Nah, selisih antara nilai wajar dan nilai perolehan. Masukkan ke sini, tambahkan, hasilnya 450 juta. Sehingga nilai buku bangunan sesudah revaluasi akan sama dengan nilai wajarnya. Berikutnya pertanyaan ketiga, hitunglah penyusutan bangunan sesudah revaluasi. Sesudah revaluasi, rumusnya adalah beban penyusutan bangunan per tahun, nilai buku sesudah revaluasi, berarti 450 juta ini kita masukkan, dibagi sisa umur ekonomis. Sisa umur ekonomis. Umur ekonomisnya tadi 20 tahun. Tapi sudah diambil dengan 2 tahun perhitungan sebelum revaluasi. Ini kan 2017-2018. Sehingga sisa umur ekonomisnya
menjadi 18 tahun. Dibagi dengan 18 tahun, beban penyusutan per tahunnya 25 juta selama 18 tahun. Dari sini ada pertanyaan? Gracela, ada pertanyaan? Jelas, Bu. Imron, oke. Ini bisa kalian foto ya, dokumentasikan sendiri. Jadi nanti bisa diperbaiki misalkan kalau ada yang salah. Kalau misalkan sama Bu Ira, hasil akhirnya sama tetapi misalkan rumusnya beda, no problem. Tapi yang jelas hasilnya harus sama. Karena kemarin saya lihat ini untuk penyusutan aset sebelum revaluasi nggak ada masalah, semuanya benar, hampir 99% benar. Tapi ketika masuk ke perhitungan nilai aset sebelum revaluasi, ini banyak juga yang salah. Karena apa? Akumulasi penyusutannya itu yang dihitung cuman 1 tahun aja, 2017. Jadi akumulasi penyusutannya ini cuman 20 juta. Sehingga nilai buku bangunannya 380 juta. Padahal akumulasi penyusutannya sebelum revaluasi itu adalah tahun 2017-2018, sehingga di sini adalah 20 juta kalikan 2, 40 juta sebelum revaluasi. Terus ini juga banyak yang salah, ada yang terjadi defisit. Kalau terjadi defisit itu justru nilai wajarnya harus kurang dari nilai buku, itu terjadi defisit. Karena di sini nilai wajarnya 450, lebih dari 360, berarti dia terjadi surplus. Artinya aset tersebut dinilai oleh pasar itu 450 juta, sedangkan dinilai sama perusahaannya sendiri 360 juta, sehingga kan surplus. Di pasarnya itu dia lebih tinggi nilai wajar, nilai pasar, sehingga terjadi surplus. Kecuali kebalikannya, di pasar atau nilai wajarnya kurang dari nilai buku, nilai yang dihitung sama perusahaan, itu baru terjadi defisit. Nah, kalau terjadi defisit pasti nanti terjadi penurunan. Tapi kalau terjadi surplus belum tentu terjadi kenaikan, bisa juga terjadi penurunan. Di sini terjadi kenaikan karena nilai wajar lebih besar daripada nilai perolehan, sebesar 90 juta, atau nilai surplus revaluasinya lebih besar daripada akumulasi penyusutan. Berarti kenaikan penurunan itu berdasarkan ini ya, Bu? Iya, benar. Berdasarkan nilai wajar dan nilai perolehan ya? Bisa berdasarkan nilai wajar, Riz. Bisa juga berdasarkan ini, surplus. Jadi dibandingkan antara surplus dengan akumulasi penyusutan, itu boleh. Atau dibandingkan nilai wajar dengan nilai perolehan. Oh iya, Bu. Pasti sama nanti, hasilnya nanti pasti sama. Ada pertanyaan? Oke ya, jadi sudah paham ketika surplus rumusnya adalah nilai wajar lebih dari nilai bangunan. Ketika terjadi kenaikan nilai, rumusnya adalah nilai wajarnya lebih dari nilai perolehannya. Terjadi penurunan ketika nilai wajarnya kurang dari nilai perolehan. Udah, masukkan ke jurnal, baru kalian bisa menghitung nilai aset sesudah revaluasi. Nilai asetnya ditambah dengan kenaikan nilai bangunan. Nah, kalau ini tadi terjadi penurunan, nilai, maka rumusnya mengikuti juga. Nah, kalau terjadi penurunan berarti nilai aset sesudah revaluasi, rumusnya nilai perolehan dikurangi
penurunan nilai bangunan. Kalau terjadi penurunan nilai bangunan. Tapi kalau terjadi kenaikan, tambahkan. Oke, dari sini ada pertanyaan? Bu Farid, hadir? Hadir, Bu. Ada pertanyaan, Par? Hadir. Enggak, Bu. Udah. Oke, saya stop ya. Saya coba cek lagi yang hadir. Axel nggak ada. Ina tadi sempat masuk. Ina. Ada, Bu. Oke. Hadir, Muhammad Bu. Irham. Muhammad Irham. Irham nggak ada ya. Prima. Hadir, Bu. Oke. Sip. Jadi hari ini yang tidak masuk Muhammad Irham dan Axel. Ini sebagai nilai keaktifan kalian. Kalau biasanya di kelas kan ada itu nilai keaktifan karena kehadiran ya kan. Ini juga saya buat sebagai kehadiran ini nilai keaktifan kalian. Jadi tolong sangat-sangat diperhatikan untuk metode perkuliahannya, entah itu memakai e-learning atau memakai Google Meet, sama-sama harus kalian ikuti. Kalau misalkan memakai e-learning, ada tugas-tugas, segera kumpulkan sesuai dengan prosedurnya. Kalau misalkan ada keterlambatan, silahkan untuk menghubungi saya ya kan, sebelum nantinya itu saya nilai 0 karena kan tidak ada. Tapi kalau misalkan kalian memberitahukan saya, Bu Ira, karena misalkan suatu trouble server dan sebagainya sehingga terjadi keterlambatan dalam mengirim, mungkin itu bisa saya pertimbangkan. Jadi semuanya harus mengikuti prosedurnya sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Ada pertanyaan? Kalau tidak, minggu depan materi kita masuk ke aset tidak berwujud ya. Aset tidak berwujud dan liabilitas. Bisa kalian pelajari semuanya, dua materi tersebut kalian pelajari, tapi belum bisa saya tentukan minggu depan apakah masih memakai Google Meet atau nanti ada tugas dari saya, atau mungkin saya nanti bikin sesuatu yang baru untuk kalian biar menambah wacana pembelajaran online. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk bergabung di perkuliahan ini. Jangan lupa tetap jaga stamina, jangan lupa berdoa, dan kerjakan tugas-tugas sesuai dengan prosedurnya. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Ira. Sama-sama teman Aldi, Bagas, Barudin. Waalaikumsalam, Bu. Makasih. Makasih juga Mega, Munirotul, Naufal, Rizal, Maulidia. Oke, silakan live. Terima kasih. Albilizar. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.